Oke, selamat datang di channel YouTube Fauzi Akbar Rahmawan. Di YouTube ini saya akan membagikan beberapa tips terkait dengan mata kuliah, yaitu mata kuliah yang berhubungan dengan keahlian saya, yaitu manajemen konstruksi. Dan juga saya akan membagikan beberapa pengalaman terkait dengan proyek bangunan, terutama pada bangunan rumah atau kos-kosan yang sudah saya kerjakan selama ini. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe pada channel YouTube Fauzi Akbar Rahmawan. Terima kasih. Oke, selamat datang di kelas konstruksi. Kali ini kita akan belajar tentang hal mendasar di dalam bidang teknik. Contohnya adalah kita akan belajar mengenai statika. Statika adalah suatu cabang ilmu mekanika yang mempelajari perilaku benda di bawah pengaruh gaya dari luar. Yang benda itu akan menghasilkan suatu kesetimbangan. Seperti contoh, saya mempunyai suatu balok yang mendatar, lalu saya tempatkan pada suatu benda. Balok ini rencananya saya akan berikan gaya dari luar, yaitu beban terpusat P. Beban ini tidak hanya mesti beban terpusat yang datang dari arah vertikal. Kadang-kadang beban terpusat ada yang memiliki sudut seperti ini. Misal ini adalah P2 dan ini adalah P1, memiliki sudut di sini. Beban dari luar ini juga kadang-kadang berasal dari bidang yang horizontal, misalnya seperti ini teman-teman, yaitu kita sebut P3. Ini adalah yang dimaksud dari beban terpusat, gaya dari luar. Oke, tidak berhenti di beban terpusat, ada yang namanya beban merata. Sebagai contoh, ini beban merata adalah beban yang terjadi pada sebuah bidang, merata sebuah bidang. Contohnya adalah beban yang ada di sini. Jadi balok ini full segaris ini mengalami yang namanya beban merata, seperti itu. Oke, setelah kita belajar macam-macam beban, kita akan belajar peletakannya. Peletakan itu yang mana? Peletakan adalah yang sini, yang menahan baloknya itu. Sebagai contoh, peletakan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah peletakan sendi. Oke. Peletakan sendi. Oke, benar. Peletakan sendi ada yang namanya peletakan roll. Ada pula yang namanya peletakan cepit. Misalnya saya punya balok, saya cepit di sini seperti ini. Peletakan-peletakan ini akan menghasilkan reaksi yang berbeda. Kita bahas yang pertama adalah peletakan roll. Peletakan roll itu hanya menghasilkan reaksi vertikal saja. Jadi arah vertikal adalah arah ke atas. Sedangkan peletakan sendi bisa menghasilkan reaksi dari arah vertikal maupun horizontal. Jadi ini ada R vertikal, yang ini ada 2, reaksi vertikal dan reaksi horizontal. Yang terakhir, ini adalah peletakan cepit, yaitu peletakan yang dapat menerima reaksi vertikal, reaksi horizontal, RH, dan momen.
M. Jadi dalam statika dibagi menjadi 3 peletakan. Peletakan ini nantinya akan menghasilkan reaksi yang berbeda-beda. Batang ini diberi gaya dari luar, nanti akan menimbulkan gaya-gaya dalam yang melawan gaya dari luar itu. Gaya-gaya dalam yang dihasilkan yang pertama adalah gaya aksial atau gaya normal. Gaya normal itu bagaimana, Mas? Gaya normal adalah gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu batang. Ketika saya punya polong di sini, gaya yang bekerja adalah sejajar dengan sumbu batang. Misalnya saling menuju, berarti ini kan tekan. Lalu gaya aksial juga yang ada namanya gaya aksial tarik. Berarti ini ada garisnya, maka gaya tarik adalah berlawanan, berarti ke tarik. Selanjutnya ada yang namanya momen. Momen adalah ketika kita punya gaya yang tegak lurus dengan sumbu batang, seperti ini contohnya P1 ini, maka batang ini akan melembut ke bawah. Nah, itu ada yang namanya momen. Nah, bisa dilihat pada spon ini, saya contohkan kembali, teman-teman. Ketika gaya aksial ada yang tekan, berarti akan tertekan seperti ini. Oke, kalau tarik, aksial tarik adalah tarik ke atas, gitu. Lalu momen lentur bagaimana? Momen adalah ketika kita punya suatu bidang akan melentur seperti ini. Oke, mudah-mudahan kelihatan nih. Nah, yang terakhir adalah momen torsi. Momen torsi ketika saya punya suatu benda, maka akan momennya berlawanan, terputar. Itu adalah yang namanya momen torsi. Oke, ketika suatu balok atau batang kita beri peletakan, maka akan terjadi yang namanya sistem struktur. Sistem struktur itu dibagi menjadi 2, yaitu sistem struktur statis tertentu. Saya tuliskan di papan, teman-teman. Ada yang namanya struktur statis tertentu. Ada yang namanya sistem statis tak tentu, sistem struktur statis tak tentu. Oke, apa bedanya ini? Statis tertentu adalah suatu sistem seperti ini sistemnya, yang dapat diselesaikan dengan syarat kesetimbangan biasa atau 3 kesetimbangan. Contohnya adalah sigma m sama dengan 0, momen yang terjadi sama dengan 0, lalu sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma horizontal sama dengan 0. Ada suatu sistem yang disebut statis tak tentu, yaitu suatu sistem yang tidak bisa diselesaikan hanya cuma 3 ini. Berarti adanya adalah sigma m sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0, lalu ada lagi yang namanya sigma delta sama dengan 0, lalu sigma omega sama dengan 0. Oke. Jadi yang bisa diselesaikan dengan statika secara umum adalah yang memiliki 3 kesetimbangan. Contohnya adalah sistem struktur ini ada 3 kesetimbangan, yaitu arah vertikal, horizontal, lalu momen. Oke, jadi sistem ini
adalah masuk sistem statis tertentu. Karena apa? Kita hanya perlu menghitung 3 kesetimbangan. Ada vertikal, ada horizontal, dan momen. Dibuktikan dengan reaksi yang hanya 3 ini. Oke.